Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Wawan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Wawan hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa sekali Bang. Ini tadi habis ngajar ya? Iya, barusan selesai mengajar dari lapangan terus kita ketemu bareng dengan Pak. Oke, baik Pak Wawan. Sebelum melakukan proses coachingnya, nanti saya di sini berperan sebagai pengamat atau observer, akan melihat coaching yang akan Pak Wawan lakukan. Sebelum Pak Wawan melakukan coaching di sini, saya menyampaikan terkait rubrik penilaian dalam observasi saya, dan Bapak sendiri juga tahu tentang rubrik penilaiannya. Yang saya harapkan nanti Pak Wawan di sini sudah memiliki prinsip sebagai coach, yaitu kemitraan, proses, kreatif, dan memaksimalkan potensi. Untuk rubrik penilaiannya, dalam menerapkan coaching nanti, Pak Wawan jangan lupa menerapkan alur tirta, kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot. Nah, untuk yang pertama Pak Wawan, di sini saya ingin menanyakan kepada Pak Wawan, kompetensi coaching apa kira-kira yang ingin Pak Wawan kembangkan? Kira-kira saya akan mengembangkan kompetensi kehadiran penuh Pak. Kehadiran penuh. Dari saya sebagai coach nanti dengan kehadiran penuh mendengarkan cerita permasalahan beliau sehingga menemukan solusi-solusi yang akan dipecahkan ke depannya. Ya, jadi di sini tadi Pak Wawan ingin mengembangkan kompetensi kehadiran penuh, terus mendengarkan aktif, dan pertanyaan yang berbobot ya. Pertanyaan yang berbobot. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira Pak Wawan ingin mengembangkan secara spesifik di observasi ini kompetensi yang mana? Dari kompetensi tiga tadi ada kehadiran penuh, terus pertanyaan berbobot, terus mendengarkan secara aktif. Iya. Dari ketiga itu saya akan lebih fokus kepada kehadiran penuh. Baik. Jadi Pak Wawan ingin fokusnya di kehadiran penuh ya? Iya. Kehadiran penuh. Nah, untuk selanjutnya Pak Wawan, di sini saya ingin menanyakan kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan pengembangan kompetensi kehadiran ini tadi, kehadiran penuh, ini yang Pak Wawan kembangkan yang bagaimana? Dengan kita lebih kehadiran penuh, mendekatkan alur cerita yang disampaikan oleh si coach, sehingga si coach bisa menemukan ide-ide dan gagasannya ya, untuk permasalahannya. Jadi si coach tadi bisa menemukan ide-ide ya, dan gagasannya, menemukan ide-ide dan gagasannya untuk memecahkan masalah dan muncul solusi-solusi. Baik Pak Wawan, untuk pertanyaan dari saya sebelum observasi, sebelum proses coaching yang Pak Wawan lakukan ini sudah. Sekarang mari kita bisa melakukan proses coaching. Baik, terima kasih Pak. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Pak Yudo, Pak Alfian. Selamat pagi Pak Wawan. Baik, untuk sesi pada hari ini kita akan melakukan coaching dengan Pak Yudo ya. Iya Pak. Terima kasih Pak Yudo sudah menyempatkan waktunya pada pagi hari ini. Kira-kira topik apa yang ingin disampaikan dari sesi kali ini Pak Yudo? Iya Pak, ini saya itu punya permasalahan di kelas ya. Jadi di kelas saya itu ada anak-anak yang memiliki kondisi kebutuhan khusus, dalam arti anak berkebutuhan khusus. Dan permasalahannya itu Pak, anak-anak ini nih ada yang tunarungu, ada yang autism. Nah ini saya tuh bingungnya gimana ya Pak ya, cara
cara melakukan proses pembelajaran ke anak-anak ini supaya dia juga memiliki pemahaman yang sama atau hak yang sama dengan anak-anak yang normal gitu loh. Bagaimana ya kira-kira? Oke. Kira-kira tujuan apa yang ingin disampaikan pada permasalahan hari ini Pak Yudo? Ya itu Pak, tujuan saya itu saya ingin apa ya, agar dapat jalan keluar gitu loh, Pak, jalan keluar. Bagaimana sih cara mengatasi bila ada kondisi dalam kelas itu yang anak-anak ini memiliki kebutuhan khusus, dalam arti seperti tadi yang saya sampaikan, yaitu adalah ada yang tunarungu, ada juga yang autism, dan pinginnya itu mereka juga mendapatkan hak yang sama dengan anak-anak yang normal dalam hal pembelajaran begitu. Lalu rencana kedepannya Pak Yudo seperti apa supaya dari permasalahan itu bisa ada tindakan awal? Ya, saya sih kepinginnya sih ini apa namanya, melakukan tes asesmen diagnostik. Jadi kayak semacam tes yang dimana itu dapat menentukan sejauh mana si anak ini dalam hal pemahaman. Mungkin kan namanya kita kan juga nggak tahu ya Pak, kita kan dapat info itu kan dari guru BK. Kalau anak ini itu ada kebutuhan khusus, juga dapat info dari wali kelasnya juga ada, dan saya sendiri kan tidak tahu kondisinya seperti apa. Dan saya cuman pengennya sih mengetahui tes asesmen kognitif awal itu supaya anak ini saya tahu pemahamannya anak ini sampai sejauh mana. Ya mungkin tesnya tes sederhana sih, kayak ada pengerjaan soal kayak gitu sih Pak yang saya ingin lakukan seperti itu. Berarti identifikasinya Pak Yudo itu menggunakan tes asesmen diagnostik awal ya? Ya, dengan seperti itu. mengelompokkan golongan siswa ini masuk ke dalam kelompok si A, kelompok B dan C. Nah, sehingga Pak Yudo nanti bisa menemukan solusi ya, Iya, dari solusi permasalahan itu. apa yang harus saya lakukan gitu, Pak. Lalu tujuan ke depan nanti seperti apa kalau Pak Yudo sudah tahu tadi menemukan dengan cara tes diagnostik tadi, nanti ke Ya. depan tujuannya Pak Yudo seperti Ya, apa? saya akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi. Berdiferensiasi bisa berdiferensiasi proses, juga bisa berdiferensiasi hasil yang mungkin gitu Pak, sama konten, tapi yang mungkin proses yang pasti sama hasil itu yang pastinya nanti akan bermakna buat mereka. Kenapa? Karena menurut saya anak-anak yang memiliki kebutuhan khusus, yang memiliki intelijensia yang tidak sama dengan teman-temannya, itu tidak mungkin saya paksakan untuk bisa mengerti atau mencapai tujuan pembelajaran saya yang sama dengan mereka yang normal gitu loh. Saya gitu Pak, nanti kan saya bisa anak ini nih harusnya seperti ini nih gitu. Seperti misalkan anak ini harus belajar, harus melakukan proses pembelajaran yang berbeda dengan temannya, mungkin ada penambahan waktu dalam hal pengerjaan, ada penambahan proses-proses yang dalam pembelajaran itu pasti akan berbeda. Dan juga mungkin produknya ya Pak, kalau kita tadi bilang hasil kan itu produknya. Mungkin yang lainnya bisa membuat sebuah poster nih dengan lengkap itu, mungkin si anak ini hanya bisa membuat poster yang sederhana seperti itu sih yang ingin saya capai Pak, agar dia juga mencapai apa ya, tujuan pembelajaran yang sama gitu loh. Kan tujuan pembelajaran itu kan basicnya saya untuk mencapai suatu proses pembelajaran. Jadi bagaimana caranya mereka yang anak-anak ABK tadi itu bisa mencapai tujuan pembelajaran seperti anak-anak pada umumnya begitu Pak. Baik, terima kasih Pak Yudo. Untuk ke depan ini Pak Yudo kan akan melakukan pembelajaran berdiferensiasi ya, kelas. Apakah Pak Yudo ini sudah melakukan kemitraan dengan mungkin kepala
kepala sekolah atau teman, biar Pak Yudo ini bisa ada gambaran atau mungkin ide dari teman-teman, masukan Iya. yang bisa Pak Yudo lakukan ke depannya. Iya, ini kan tadi itu sebelum saya ke sini ya, kita ketemu itu sebenarnya saya sudah melakukan Pak beberapa proses. Yang pertama menanyakan dengan rekan sejawat yang mungkin juga mengajar di kelasnya, terus menanyakan dengan wali kelas dan guru BK pada umumnya gitu, saya tanya guru BK. Kemudian dari itu saya akhirnya menanyakan, oh bagaimana Bu ini kira-kira jalan keluarnya gitu. Jalan keluarnya seperti apa gitu. Kan saya kan juga tidak mengerti ya, karena kan BK juga memiliki hasil tes Pak IQ yang sesuai yang standarnya gitu kan. Saya tadi kan menggunakan tes asesmen diagnostik kan yang sederhana, hanya berupa soal-soal sederhana aja yang mungkin bisa dikerjakan untuk anak-anak normal, tapi belum tentu anak-anak yang berkebutuhan khusus bisa mengerjakan soal-soal tersebut. Begitu Pak. Baik. Lalu tadi Pak Yudo sudah menyampaikan pembelajaran diferensiasi dengan bekerja sama teman sejawat dan kepala sekolah. Lalu harapan kedepannya seperti apa Pak dari permasalahan ini? Ya, harapan kedepannya ya anak-anak yang memiliki apa ya berkebutuhan khusus ini memiliki hak yang sama, intinya itu, hak yang sama dengan teman-temannya yang normal, kemudian yang pasti bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Ya karena itu tadi, dengan diferensiasi, belajar yang berdiferensiasi, harapan saya ke depannya mereka juga dapat mendapatkan hak belajar yang sama. Karena itu menurut saya penting banget buat mereka, karena selama ini kalau kita tuntut mereka sama atau setara dengan anak-anak yang normal, itu menurut saya ya nggak bisa secara maksimal, karena mereka memiliki keterbatasan yang tidak bisa dipaksakan gitu. Menurut saya seperti itu. Jadi harapannya Pak Yudo tadi ingin mendapatkan hak yang sama seperti anak yang normal, karena anak-anak seperti ini kan ada keterbatasan tersendiri. Ya. Iya betul. Baik. Semoga apa yang Pak Yudo tadi sampaikan bisa kedepannya berjalan lancar dalam menyelesaikan permasalahan ini sehingga tidak ada hambatan. Begitu. Terima kasih Pak Yudo. Ya, terima kasih banyak Pak. Kemudian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kan tadi di sini Pak Wawan sudah melakukan supervisi tadi dengan Pak Yudo. Di sini saya ingin menanyakan ke Pak Wawan, apa yang sudah dilakukan Pak Wawan saat melakukan coaching tadi yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan dari Pak Wawan. Baik, terima kasih Pak Alfian. Sebelumnya dari supervisi tadi yang sudah saya lakukan untuk mencapai hasil tujuan, saya sudah melakukan teknik dengan alur tirta Pak. Jadi saya mencoba menggali tujuan dari permasalahan tersebut, lalu mengidentifikasi masalah, lalu merencanakan merencanakan ke depannya dan tanggung jawab. Ya, baik, di sini memang betul di catatan saya juga Pak Wawan sudah melakukan alur tirta dengan baik. Terus Pak Wawan juga mendengar aktif dan kehadiran penuhnya juga sudah sangat bagus sekali, dan pertanyaan-pertanyaan yang dimunculkan dari Pak Wawan bisa memantik si coaching ini tadi untuk bisa leluasa dengan ceritanya dia. Ya, di sini saya menanyakan kompetensi apa lagi Pak kira-kira yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan dilakukan tadi. Baik, untuk teknik atau yang ingin saya kembangkan ke depannya nanti, untuk tadi kan saya berusaha menjadi kompetensi yang saya gali kan kehadiran penuh atau present, untuk
membuka atau menggali-gali informasi dari si coach tersebut, dan kemudian kedepannya nanti kepingin saya ingin mengembangkan kemitraan saya dengan teknik-teknik pertanyaan yang berbobot ataupun dengan mendengar aktif lagi, lalu seperti menggunakan teknik stop, Pak. Ya, jadi di sini Pak Wawan akan mengembangkan kemitraan tentang bagaimana teknik, istilahnya nanti pertanyaan ya Pak ya. Teknik pertanyaan, memunculkan ide-ide gagasan baru dari si coaching. Terus yang kedua, Pak Wawan juga ingin menambahkan teknik stop yang bagaimana nanti istilahnya misalnya ada si coachingnya ini tidak masih keadaan tegang atau betul. dia belum rileks, jadi Pak Wawan bisa menggunakan teknik stop. Oke Pak Wawan, dari Pak Wawan ini saya rasa sudah cukup bagus sekali dalam melakukan coaching, dan di catatan saya mudah-mudahan Pak Wawan di sini bisa mengembangkan teknik yang diinginkan atau yang akan dikembangkan tadi. Terima kasih Pak Wawan. Dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.